Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9D akan mempresentasikan perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Simak videonya sebagai berikut ya. Pengertian Angiospermae. Angiospermae yaitu gabungan tumbuhan yang terdiri atas 300 suku dan mayoritas hidup sampai saat ini di antara suku-suku penting yang termasuk Angiospermae yaitu dari golongan rumput-rumput atau gramino ada 7.500 jenis kurang lebihnya. Ciri-ciri Angiospermae. Angiospermae dikelompokkan dalam dua kelas yaitu Monocotyledonoe dan Dicotyledonoe. Angiospermae dikelompokkan dalam dua kelas yaitu monokotil dan dikotil. Ciri-ciri Angiospermae monokotil adalah 1. Pada umumnya tidak berkambium. Kedua, akar tumbuhan serabut. Ketiga, jaringan pengangkut pada batang menyebar. Keempat, batang percabangannya tidak ada, walaupun ada sedikit. Kelima, buku-bukunya terlihat jelas. Keenam, embrio mempunyai satu kotiledon. Ketujuh, daun tepat paralel. Kedelapan, daunnya melengkung. Dan kesembilan, jumlah bagian bunga ada 3 atau kelipatannya. Ciri-ciri Angiospermae dikotil. 1. Umurnya berkambium. Kedua, akar tumbuh tunggang. Ketiga, batang percabangannya banyak. Keempat, jaringan pengangkut pada batangnya tersusun dalam lingkaran. Kelima, buku-buku tidak terlihat jelas. Untuk tumbuhan Angiospermae. Pengertian Gymnospermae. Gymnospermae adalah tanaman dengan biji terbuka. Ini disebut benih terbuka karena bijinya terbuka atau tidak dilindungi oleh daun buah. Ciri-ciri dari tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae atau tanaman biji terbuka memiliki karakteristik sebagai berikut. Bijinya tidak dilindungi oleh karpel, oleh karena itu tanaman ini disebut Gymnosperma flansea. Secara umum, pohon besar. Pada batangnya ada kambium, sehingga batangnya bisa membesar. Secara umum, akar pohon miliki, dan Gymnospermae memiliki bundal pengangkut dalam bentuk floem dan xilem. Gymnosperma dibagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Coniferopta atau conifer. Coniferopta adalah departemen dengan anggota yang masih dapat ditemukan hari ini. Tanaman jarum umumnya tidak memiliki daun, daunnya asikuler dalam bentuk pohon, memiliki stabilis berbentuk kerucut. Stabilis pada tumbuhan konifer ada 2, yaitu Stabilis jantan dan Stabilis betina. Stabilis jantan menghasilkan serbuk sari yang mengandung sperma, dan Stabilis betina adalah biji Stabilis yang mengandung telur. Contoh tanaman konifer adalah Pinus atau Pinus marcusi. Sciadopta atau Cycas. Sciadopta adalah anggota departemen yang paling primitif. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis hingga subtropis. Fitur yang paling khas dari tanaman ini adalah cabangnya, yang tidak bercabang dan memiliki daun majemuk, atau dalam tangkai daun ada banyak daun atau lebih dari satu. Contoh tanaman dari divisi ini adalah Cycas rumpi atau Haji fir. Gingophyta dalam kurung Ginggo tutup kurung. Anggota yang terdiri dari divisi Gingophyta adalah Ginggo biloba dalam kurung Ginggo tutup kurung. Tanaman Ginggo berasal dari Cina. Tanaman Ginggo dalam bentuk pohon besar yang tingginya bisa mencapai 30 meter. Daun panjang dan luas seperti tangkai dengan bagian-bagian yang berlekuk di bagian dalam. Gelisah tulang daun. Tanaman Ginggo memiliki 2 rumah tangga atau alat kelamin pria dan wanita tidak berada di pohon. Tumbuhan ini memiliki biji bercangkang keras, berwarna kuning, seukuran kelereng, dan aroma yang tidak sedap. Gingophyta dalam kurung Gnetum atau melinjo tutup kurung. Departemen Gnetophyta memiliki Strobilus
yang disusun dalam senyawa dengan daun saling berhadapan. Semua kapal terbuat dari kayu sekunder. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.